Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sampai subuh ini kita masih diberikan kesempatan kembali lagi kita berkumpul bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga amalan ibadah subuh kita ini yang tadi Qiyamul Lail juga seluruh aktivitas ibadah kita di bulan puasa ini menjadi bekal kita di akhirat kelak. Amin. Amin. Selawat serta salam semoga salat tercurah limpahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kepada seluruh umatnya. Semoga kita yang ada di masjid ini khususnya dan umumnya keluarga kita, saudara kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin. Para jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Jadi ketika kita sering sekali mendengar ayat tentang Allah mewajibkan kepada kita berpuasa, kemudian Allah juga menurunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala membahas di dalam ayat yang ke-184 ya, sampai ke bawah itu dijelaskan tentang ya puasa, dari awal diwajibkannya, dari tadi diturunkannya Al-Quran, terus seorang laki-laki bolehnya menggauli istrinya ketika di malam hari gitu. Dijelaskan tentang berpuasa. Tetapi di dalam ayat yang ke-186 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu ayat yang mungkin ya sedikit berbeda dari pembahasan. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalau seandainya seorang hamba itu meminta kepadaku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat, maka aku akan mengabulkan doa hambaku seandainya dia meminta. Nah, maka ternyata seandainya kita lihat-lihat literatur yang ada, kita akan menemukan bahwasanya mengapa ayat tentang doa ini Allah sisipkan di dalam beberapa ayat tentang pembahasan puasa, ternyata membuktikan bahwasanya di waktu-waktu kita sedang berpuasa, di waktu ketika kita sedang bertemu dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala begitu besar akan mengabulkan doa seorang hambanya. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fa inni qarib. Kalau misalnya kita meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Itu kata kebanyakan ulama yang menjelaskan, berarti ini memaksudkan arti daripada ayat ini adalah diijabahnya doa kita ketika kita sedang berpuasa. Bahkan ada salah satu hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwasanya salah satu la turaddu da'watuhum ya, al-imamul adil, yang pertama, yang kedua as-shaimu hatta yuftir, dan yang ketiga ad-da'watul madlum. Yang pertama itu kata Rasulullah SAW, 3 golongan yang mereka tidak akan ditolak doanya. Yang pertama itu imam yang adil, yang kedua itu seorang yang berpuasa sampai kemudian datangnya waktu berbuka, dan yang ketiga adalah doanya orang yang zalimi. Para jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita berdoa, sebelum kita memanjatkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang makanan. Di sini kami ingin mengisahkan satu kisah yang disebutkan atau diceritakan di dalam kitab Tarikh Baghdad. Seorang menceritakan tentang seorang pemimpin, Hajjaj bin Yusuf. Ya, mungkin dari antara kita sudah mengenal gitu, siapa
beliau Hajjaj bin Yusuf. Beliau ini adalah seorang pemimpin yang zalim. Ya, jadi Pak, Bu semuanya, ternyata Hajjaj bin Yusuf ini mempunyai hobi yang aneh, sedikit aneh. Hobi yang hobinya keras sekali gitu. Nah, hobinya Hajjaj bin Yusuf ini adalah sering menggorok kepala manusia. Ya, jadi sering bunuh orang. Itu udah kebiasaannya. Jadi dia disebut pemimpin yang zalim. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak hobinya mancing itu masih mending. Gitu ya. Tapi ini hobinya gorok kepala manusia, bunuh orang hobinya. Gitu. Bahkan sampai Hajjaj bin Yusuf ini didoakan doa buruk oleh banyak daripada ulama. Banyak ulama yang mendoakan keburukan untuk beliau. Nah, ada satu daerah ketika Hajjaj bin Yusuf ini memimpin, ada satu daerah yang tidak setuju atau menolak kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf. Itu di daerah Irak. Siapa yang tidak kenal daerah Irak? Ya, pusat peradaban ilmu. Bahkan di daerah Irak itu banyak ilmu-ilmu yang muncul gitu ya. Bahkan ilmu Nahu yang kemudian terpisah menjadi dua mazhab itu berawal dari daerah Irak ini. Nah, dan di daerah Irak ini banyak para ulama serta banyak orang-orang yang soleh, terkenal dengan solehnya. Sehingga kalau misalnya orang-orang soleh yang ada di Irak ini berdoa kepada Allah, sangat besar untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seakan-akan tidak ada penghalang antara doa mereka dan pintu langit yang kemudian mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada suatu ketika Hajjaj bin Yusuf ini memimpin, dia mengirim seorang pemimpin untuk memimpin yang ada di daerah Irak atau Baghdad ini. Ternyata tidak ada satu pemimpin pun yang beliau kirim itu bertahan lama. Bertahan lama nggak ada. Ada yang dia didatangkan dengan musibah, ada yang baru memimpin beberapa bulan kemudian mati, meninggal. Jadi seluruh yang pernah dia kirim seorang pemimpin untuk memimpin yang ada di Irak ini, seluruhnya itu gak ada yang bisa bertahan lama. Kenapa? Karena ketika mereka memimpin di sana, orang-orang yang ada di Irak itu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kepemimpinan ini tidak bisa bertahan lama. Maka banyak ada yang mereka sakit-sakitan, akhirnya kemudian meninggal, ada yang dapat musibah, ada yang dia gak betah, akhirnya mengundurkan diri. Maka Hajjaj bin Yusuf ini berpikir keras, gimana nih caranya agar bisa masuk seorang pemimpin yang dia tunjuk ke daerah Irak ini. Berpikir keras. Akhirnya dia mempunyai satu ide yang mungkin cemerlang. Kisah ini saya rasa mungkin pernah didengar oleh kita gitu. Mudah-mudahan ini sebagai pengulangan ilmu kita. Maka Hajjaj bin Yusuf itu pada suatu hari mengumpulkan seluruh penduduk Baghdad, seluruh penduduk Irak, dikumpulkan seluruhnya. Ya, penduduk-penduduk ini pada bertanya, ini mau ngapain sih, katanya Hajjaj bin Yusuf ini mau ngapain? Akhirnya dikumpulkan, kemudian dia memberikan sebuah pengumuman. Sekarang kalian berangkat ke rumah kalian, kata Hajjaj bin Yusuf. Kalian ambil setiap orang bawa telur satu. Telur. Bebas, pokoknya telur satu gitu ya. Jadi semuanya, akhirnya banyak di antara warga itu yang berpikir, masyarakat ini yang berpikir, ini mau ngapain lagi nih Hajjaj bin Yusuf ini? Polanya mau ngapain? Ya, kerjaannya apain sih maksudnya bawa telur ini gitu kan? Akhirnya ya mereka ya udahlah ikut-ikut aja. Karena kata Hajjaj bin Yusuf, seandainya kalian tidak membawa telur kemudian berkumpul di alun-alun dan kalian simpan nanti telur itu di alun-alun, maka akan ada hukuman yang berat bagi yang tidak mengambil. Akhirnya penduduk-penduduk ya udah ambil aja. Mereka ke rumah masing-masing mengambil, kemudian mereka berkumpul di tengah alun-alun kota Baghdad. Kemudian kata Hajjaj bin Yusuf, sekarang telur itu kalian kumpulkan di tengah alun-alun ini. Mereka kan akhirnya masyarakat tuh makin aneh lagi, ngapain ini dikumpulkan gitu. Mungkin kalau orang Klaten mikirnya, oh ini mau bikin telur dadar besar gitu ya. Kalau orang Bangka mungkin mikirnya, oh ini mau bikin martabak gede ini, telurnya banyak. Jadi ribuan telurnya itu dikumpulkan di alun-alun. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf menyuruh mereka untuk pulang, dipersilakan untuk pulang akhirnya. Ternyata keesokan harinya Hajjaj bin Yusuf ini mengumpulkan kembali warga Baghdad itu, mengumpulkan kembali warga yang ada di Irak itu, dikumpulkan lagi di tengah alun-alun. Nah maka mereka aneh lagi lah, kok ini ngapain kemarin udah kumpul, sekarang dikumpulkan lagi. Dan perintah Hajjaj bin Yusuf ya,
sebelumnya ya dia tersenyum ketika melihat banyak orang yang mengumpulkan telur gitu. Wah ini masya Allah dia bahagia, merasa bahagia ketika banyak orang yang mengumpulkan telur di alun-alun itu. Akhirnya dia mengumpulkan lagi warga yang ada di Baghdad itu, kemudian bertanya, sekarang setiap orang di antara kalian ambil lagi telur yang kalian simpan kemarin di alun-alun. Yang udah kalian kumpulkan itu kalian ambil lagi. Nah ini kata masyarakat ini makin aneh ini Hajjaj bin Yusuf. Kerjaannya ngapain gitu ya? Udah nyuruh ngumpulin terus ngambil lagi. Akhirnya masyarakat ya udahlah ikut aja, ambil aja. Akhirnya mereka berangkat ke tengah alun-alun. Sampai di alun-alun ketika ingin mereka mengambil telur itu, mereka berpikir, wah telur saya yang mana ini kan? Karena ada ribuan telur yang ada di alun-alun itu gitu ya. Mereka berpikir yang mana? Ada yang satu hari sebelumnya kan mereka bawa telurnya yang gede, tapi yang mana gitu. Akhirnya kebingungan. Di antara warga dan masyarakat yang ada di Baghdad, akhirnya karena mereka kebingungan, mereka serampangan dalam mengambil telur. Asal-asalan. Ya, semaunya mereka diambil. Yang penting mereka pulang bawa satu telur. Ya, atas perintah Hajjaj bin Yusuf ini. Ada yang kemarin bawa telur besar, kemudian dia pulang hari besoknya itu dia bawa telur yang kecil. Ada yang bawa telur kecil sebelumnya, pulang bawa telur yang besar. Ya, karena telur bentuknya beda-beda gitu. Ada yang bawa telur ayam mungkin, habis itu bawa telur bebek gitu ya. Kalau ada bebek di sana gitu. Nah maka mereka serampangan dalam mengambil telur. Mereka pulang, Hajjaj bin Yusuf tersenyum. Nah, ini Hajjaj bin Yusuf ini wah. Akhirnya dia merasa seakan-akan bahagia melihat warga Baghdad yang pada saat itu mengambil telur serampangan. Ya berjalan waktu, akhirnya Hajjaj bin Yusuf pun sudah waktunya kembali dia memilih pemimpin untuk memimpin daerah Baghdad dan Irak. Kita sudah tahu ya, sebelumnya tidak ada satu pemimpin pun yang bertahan lama. Ya akhirnya ketika Hajjaj bin Yusuf mengumpulkan yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin, gak ada yang mau. Ya karena sesuai historisnya gitu, sesuai dengan apa yang pernah terjadi, juga ada yang bertahan lama. Kalau misalnya bahasa di Indonesianya, ya mitosnya itu ngeri banget gitu ya. Kenapa? Karena gak ada yang bisa bertahan lama memimpin di Irak ini. Maka dikumpulkan, dipilih satu orang. Akhirnya satu orang dia mengatakan, wahai Hajjaj bin Yusuf, janganlah aku lagi. Aku gak bisa memimpin di Irak. Pokoknya banyak yang nolak. Tapi akhirnya beliau menetapkan, ya udah kamu. Sekarang kamu memimpin di Irak. Akhirnya seorang itu dipilih dan terpaksa terpilih. Akhirnya dia berangkat ke Irak untuk menjadi pemimpin. Seperti biasanya, ketika ada orang yang memimpin di Irak, warga-warga masyarakat Irak yang ada di Irak dan ada di Baghdad itu, mereka berdoa lagi kepada Allah agar ya, dijatuhkan kepemimpinan seorang yang memimpin di daerah Irak ini. Mereka berdoa, satu hari mereka berdoa, ternyata doa mereka tidak dijawab. 2 hari, 3 hari, 4 hari, berjalan sampai 1 bulan mereka berdoa, tidak ada satupun doa di antara seluruh penduduk Irak itu yang kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai 1 bulan gitu. Biasanya nggak sampai 1 bulan, nggak sampai 1 bulan bertahan, tapi ini udah berjalan 1 bulan. Akhirnya pemimpin itu masih bisa bertahan. Akhirnya penduduk Irak ini pun merasa aneh, kok bisa. Biasanya seandainya kita berdoa kepada Allah, Allah senantiasa mengabulkan doa kita langsung. Akhirnya mereka berangkat ke seorang alim ulama. Mereka tanyakan permasalahan ini. Ya diceritakan, kok mengapa gitu seandainya biasanya kalau misalnya ada pemimpin baru kemudian kami berdoa, pemimpin itu tidak lama bertahan. Tetapi pada saat ini ketika ada pemimpin yang memimpin di Irak, dia bisa bertahan lebih lama daripada orang-orang yang sebelumnya. Maka seorang ulama ini mengatakan, apa yang pernah kalian lakukan di daerah Baghdad ini? Makanya para masyarakat itu kebingungan. Rasanya tidak ada Syekh. Nggak ada tadi. Kemudian ditanya lagi sama ustadznya, ya sama ulama ini, apa yang pernah kalian lakukan yang terkait tentang makanan? Nah, ketika mereka mikir makanan, barulah mereka sadar. Oh, ternyata dulu Hajjaj bin Yusuf pernah mengumpulkan kita untuk mengambil telur, kemudian telur itu kita kumpulkan, kemudian telur itu kita ambil dan kita bawa ke rumah masing-masing. Kemudian kata seorang ulama ini, sudah jelas di mana permasalahan dan titik kenapa kalian tidak bisa diijabah kembali doa kalian. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata
dalam satu telur yang mungkin kita lihat remeh gitu ya, satu telur itu paling harga berapa? Berapa satu telur? Ya. Paling nggak sampai 1.000 ya, 1.000 lah paling ya. 1.000 satu telur, tetapi bisa berdampak kepada doa seorang muslim. Gak ada satupun masyarakat yang diijabah doanya hanya karena satu telur yang serampangan mereka ambil. Ini adalah harta yang syubhat ya. Bahkan mereka tidak tahu keharamannya. Syubhat. Syubhat itu antara halal dan haram, tapi lebih dekatnya ke haram. Ini hal yang syubhat. Maka dengan hal yang syubhat saja doa mereka terhalangi di antara doa dan sampai kepada pintu langit untuk diijabah. Padahal dengan satu telur saja. Maka dijelaskan ya, karena hal yang berkaitan tentang makanan ini adalah hal yang paling tidak bisa kita remehkan. Kalau seandainya hanya telur yang remeh saja kita remehkan, kalau sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu detail. Gak ada satu harta pun yang dibiarkan oleh Allah begitu saja. Gak ada satu makanan yang haram kita makan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya yang kita temukan di dunia ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya kita berbicara tentang makanan, kalau udah menghadap Allah Subhanahu wa taala, udah sampai ke akhirat nanti, itu kaidahnya cuma 2. Kalau seandainya harta itu halal, maka hisab kita lama. Kalau seandainya harta itu haram, maka kita akan mendapatkan adab yang pedih. Dan tidak ada kaidah yang ketiga. Nah, para jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting gitu ya. Kalau misalnya sekarang kita sudah tahu, kita yakin di waktu-waktu sore kita menjelang berbuka, doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, memintalah kita sebanyak-banyaknya, mengadulah kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ingin kita minta yang berkaitan tentang akhirat khususnya, ataupun yang berkaitan tentang dunia, kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, jangan sampai ada satu asupan makanan yang pernah kita makan dari hal yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat saja, jangan sampai kita terbiasa. Karena kalau orang udah materialis gitu, mikirnya sekarang udah tidak lagi masalah halal dan haram. Banyak orang yang berkata, Pak, sekarang nyari makan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Bahkan kita dulu pernah sempat temukan itu ada yang viral, mohon maaf, itu ada pijat plus-plus ya. Kemudian dia ketangkap basah, ditangkap sama polisi, terus ditanya. Dia jawabnya, Pak, kalau seandainya seluruh pekerjaan orang itu baik-baik aja, seluruh pekerjaan orang itu halal-halal saja, maka nanti yang ada di neraka itu sepi, Pak. Gak ada orang yang di neraka. Nah itu kan udah makin aneh jawabannya. Maka satu makanan, satu hal yang remeh saja yang berkaitan tentang makanan jangan pernah kita remehkan. Bisa jadi itulah yang menghalangi, yang menutup antara doa kita diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terakhir ada satu hadis Rasulullah SAW yang berkaitan tentang subhat. Rasulullah SAW bersabda, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara kedua halal dan haram itu ada mushtabihat yang dinamakan subhat, putih. Kalau misalnya haram itu hitam, kalau misalnya halal itu putih, maka ada di antara tengah-tengahnya itu abu-abu. Disebut dengan syubhat. Faman ittaqa syubhat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak banyak diketahui oleh banyak manusia. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang mendekati, yang tidak takut terhadap syubhat, yang khawatir terhadap syubhat, maka sesungguhnya dia telah menjaga kehormatan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang melakukan atau terjerumus ke dalam syubhat, maka dia telah melakukan atau terjerumus kepada yang haram. Ala wa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya setiap seorang raja itu memiliki apa yang ia haramkan. Wa himallahi maharimu. Ala wa inna himallahi maharimu. Sesungguhnya apa yang Allah larang itu apa yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Nah, maka kata Rasulullah SAW, ada satu gumpal darah yang ada pada tubuh seorang manusia, pada jasad seorang manusia. Seandainya idza salahat salahal jasadu kullu, seandainya satu
gumpal darah yang ada pada jasad manusia ini baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan seandainya ini rusak dan buruk, maka akan rusak pula seluruh tubuhnya. Alla wa hiyal qalbu. Itu hati. Nah, para jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berawal dari hal seperti ini marilah kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang syubhat, terutama yang terkhusus lagi dari hal-hal yang haram. Islam tidak memandang harta kita, makanan kita itu sebanyak apapun, tetapi yang Islam lihat adalah bagaimana keberkahan yang kita dapatkan daripada makanan itu, bagaimana hal-hal yang halal daripada kita peroleh apa yang kita makan dan apa yang rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.